Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang sangat berbeda daripada yang lain. Saya baru kali ini melihat perusahaan dengan prospek bisnis seperti ini ya. Mereka melakukan daur ulang dari plastik-plastik yang mereka daur ulang, mereka proses menjadi sebuah produk seperti busa dan juga serat dan lain-lain yang bisa dipakai untuk sebagai isi daripada boneka seperti yang untuk boneka itu dalamnya ada yang putih-putih itu mereka yang produksi dan juga berbagai proses diproses menjadi jaket, baju, dan lain-lain ya. Kita akan membahas InnoCycle Teknologi Group Tbk dengan kode emiten INOV ya. Ini tentu saja bukan mobil, bukan produser mobil karena ada Innova gitu lah ya, bukan ya. Tapi karena mereka berinovasi untuk membuat suatu bisnis yang dapat berdampak baik pada lingkungannya dengan kode emiten INOV atau INOV kita panggilnya ya. Mereka perusahaan yang berfokus dalam clean tech Indonesia dalam mengolah dan mendaur ulang botol PET. Kita tahu bahwa botol PET itu kan kurang bisa dipakai ya, kurang bisa dipakai berulang-ulang karena memang kalau dipakai berulang-ulang itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Akhirnya mereka dari botol minum, akhirnya mereka proses lagi menjadi produk-produk lain ya, seperti busa seperti yang disebutkan ya. Nah, mereka memproduksinya untuk bantal, boneka, tempat tidur, furniture, karpet, dan produk-produk lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, teman-teman pasti tahu ya, dalam sofa dan lain-lain kadang-kadang memakai, bahkan guling dan bantal kita memakai produk ini ya. Jadi melihat prospek bisnisnya ini yang cukup unik, apakah marginnya bakalan tipis ya, karena biasanya kalau teknologi baru itu tentunya biasanya marginnya tipis karena masih menyesuaikan diri untuk masuk ke bisnis yang sangat jarang orang-orang lain tekuni ya. Bisa dibilang ini blue ocean. Memang prospeknya cukup bagus, tapi kalau untuk perjalanan pertama kan siapa tahu nanti jarang ada yang orang tahu yang tentang produk yang satu ini, bisnis yang satu ini sehingga agak sepi nanti bisnis mereka ya. Blue ocean. Tapi nanti kita akan lihat buktinya di ET bisnisnya. Tadi saya lihat dan sepertinya bisnisnya cukup bagus nih. Dalam kata lain, bisnisnya cerah dan juga menghasilkan keuntungan yang lumayan bagi Innov ini ya. Nah, tentu saja bisnis seperti ini yang hijau ini sangat bagus untuk lingkungan dan juga untuk society. Jadi, semoga ke depan lebih banyak perusahaan yang bergerak di bidang yang sama sehingga lima-lima dapat teratasi ya, setidaknya dapat teratasi dan supaya dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat pemegang saham daripada Innov ini. Ada beberapa di sini kita lihat. Kita cek dulu PT Hilon ya, Hilon Indonesia. Lalu kita masuk ke berita untuk melihat profil perusahaan yang memegang saham Innov ini. Ya, bagus dalam kinerja, ekspansi bisnis, untung juga, biotekstil ya. Oke, mantap. Nggak ada kasus hukum sih yang bisa kita lihat di sini. Lalu next ada PT Samudra Industri. Industri. Oke, bukan ini SMDR. Samudra Industri ada beritanya sih. Apa nih? Oh, beda ya. IPC. Oke, nggak ada masalah sih teman-teman. Aha. Oke, next ada Sandiana Sumarko. Sumarko. Apa nih? Pak Arif Sumarko. Beda ya? Oke, nggak ada apa-apa sih. Baiklah, begitulah. Jadi dengan posisi masyarakatnya sebesar 22%, kita lihat prospek. Nah, fundamentalnya gimana? Kalau kita lihat di sini, kita perbesar dulu ya. Enak lihatnya, udah jam 1.30 ya. Udah saatnya jam bursa, tapi kita review sampai habis dulu. Ya, sambil lihat pergerakan harga Innov, kita masuk ke fundamental, lihat operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice dengan valuasinya PR-nya 17,53. Udah cukup mahal dengan PBV 1,8. Operating profit margin cuma 7%, ya sepertinya cukup tipis ya dengan net profit margin 5%.
Cash ratio 22%, quick rasionya 57%, sampai current rasionya pun cuma 89%. Jadi dilihat Innov ini keuangannya kurang bagus ya. Tapi masih sempat bagi dividen lagi. Wow. Lalu kita lihat di overview, di turnover-nya 22M, jadi cukup liquid, tapi tetap fundamentalnya kurang bagus dengan cash ratio. Bahkan current ratio-nya pun nggak cukup untuk bayar hutang jangka pendek ya. Jadi saya akan skip dulu untuk Innov ini, saya siap-siap dulu untuk melihat mantau pasar ya. Nah, oke, demikian tentang Innov, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.